Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gustino Anggakinanta dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu listrik statis. Di sini saya akan menjelaskan dan langsung saja ke video penjelasannya. Pengertian listrik statis. Listrik statis adalah saat benda-benda memiliki muatan listrik yang tidak bergerak dan tetap di tempatnya karena mereka saling menarik atau tolak satu sama lain akibat gesekan atau kontak dengan benda-benda lain. Contoh sederhananya adalah ketika balon menggosok rambut dan membuat rambut menempel pada balon karena adanya muatan listrik yang berbeda di antara keduanya. Gejala listrik statis. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat beberapa gejala listrik statis yang dapat kita temui. Berikut adalah beberapa contoh nyata, yaitu petir. Salah satu contoh terkenal dari listrik statis adalah petir. Petir terjadi ketika ada perpindahan elektron yang besar di atmosfer, di mana bagian langit memiliki kelebihan elektron dan ini menciptakan loncatan listrik yang mengarah ke daerah dengan kekurangan elektron. Petir seringkali menyambar objek tertinggi di sekitarnya, seperti pohon atau menara, untuk menyalurkan kelebihan elektron, sehingga petir dapat dianggap sebagai contoh bahaya listrik statis. Debu pada layar televisi. Jika Anda memperhatikan layar televisi di rumah Anda mungkin akan melihat banyak debu yang menempel di sana. Ini adalah contoh lain dari gejala listrik statis. Debu menempel pada layar TV karena muatan elektron yang ada pada layar menarik debu tersebut. Ini serupa dengan bagaimana penggaris plastik yang bermuatan negatif pada menarik potongan kertas. Dengan demikian, dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat contoh-contoh listrik statis seperti petir dan debu yang menempel pada layar televisi, yang terjadi akibat perbedaan muatan elektron yang menarik objek-objek di sekitarnya. Mari kita lanjut pembahasan tentang muatan listrik. Pada dasarnya, materi dengan listrik statis membahas benda atau atom yang memiliki muatan listrik. Jadi, sebaiknya kita memahami konsep atom terlebih dahulu. Tentu saja, kalian sudah sering mendengar tentang atom, bukan? Sekarang, mari kita lihat gambar atom di bawah ini. Pada gambar atom di atas, kita bisa melihat bahwa atom terdiri dari dua bagian utama, yaitu inti atom dan kulit atom. Inti atom terdiri dari dua jenis partikel, yaitu proton yang bersifat muatan positif dan neutron yang tidak bermuatan atau bersifat netral. Sedangkan kulit atom terdiri dari partikel-partikel yang bermuatan negatif yang disebut sebagai elektron. Mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa ada benda yang bermuatan negatif dan yang bermuatan positif? Secara prinsip, atom ini memiliki muatan netral, namun atom dapat berubah menjadi bermuatan positif atau negatif melalui perpindahan elektron. Seperti sebuah atom dikatakan netral jika jumlah proton dan elektron di dalamnya sama. Sebuah atom dikatakan bermuatan positif ketika jumlah protonnya lebih banyak daripada jumlah elektronnya. Dan sebuah atom dikatakan bermuatan negatif ketika jumlah protonnya lebih sedikit daripada jumlah elektronnya. Dengan demikian, pemahaman ini kita bisa lebih mendekati konsep muatan listrik dalam materi listrik statis. Rumus listrik statis. Hukum Coulomb. Salah satu rumus yang seringkali dijumpai dalam pelajaran tentang listrik statis adalah yang berkaitan dengan gaya Coulomb. Apa sebenarnya gaya Coulomb? Hukum Coulomb pada dasarnya adalah hukum yang menjelaskan tentang hubungan antara muatan listrik. Seperti yang kita ketahui, muatan listrik berbagi menjadi dua jenis,
yaitu muatan positif dan muatan negatif. Hukum ini menjelaskan kondisi ketika dua muatan listrik dengan jarak tertentu saling berinteraksi dan mengalami gaya tarik atau tolak. Besarnya gaya dalam hukum Coulomb dipengaruhi oleh besarnya muatan listrik pada benda-benda tersebut. Gaya tarik akan terjadi ketika muatan listrik yang berbeda tanda, plus dan min atau negatif, bertemu. Sementara gaya tolak terjadi ketika muatan listrik sejenis plus atau positif atau min atau negatif bertemu. Rumus matematis yang digunakan untuk menghitung besar gaya Coulomb adalah sebagai berikut. Lihat saja di gambar di samping. Jika sudah, kita akan tunjukkan rumus untuk menghitung kuat medan listrik. Rumusnya yaitu ada di video ini. Hukum Gauss. Hukum Gauss dapat dirumuskan sebagai berikut secara sistematis. Lihat di gambar video ini. Hukum Gauss digunakan untuk memahami dan menghitung medan listrik yang dihasilkan oleh muatan listrik, dan ia membantu dalam memecahkan masalah-masalah elektrostatika yang melibatkan distribusi simetris muatan. Selanjutnya, energi potensial. Menggunakan rumus energi potensial listrik seperti yang diberikan pada gambar ini. Lanjut, potensial listrik. Anda dapat menggunakan rumus potensial listrik berikut ini. Oke, jika sudah melihat rumus-rumus tersebut, kita langsung aja lanjut ke kapasitansi. Kapasitansi adalah sifat yang dimiliki oleh kapasitor atau kondensator dalam menyimpan muatan listrik. Kapasitor dinyatakan dalam satuan yang disebut farad atau F. 1 farad, 1 F mengindikasikan kapasitas kapasitor untuk menyimpan 1 Coulomb 1 C muatan listrik dengan tegangan 1 volt 1 V. Dengan kata lain, kapasitansi mengukur sejauh mana kapasitor dapat menampung muatan listrik untuk suatu tegangan tertentu. Semakin besar nilai kapasitansi dalam farad, semakin banyak muatan listrik yang dapat disimpan oleh kapasitor pada tegangan yang sama. Untuk energi kapasitor, apa sih kapasitor itu? Kapasitor adalah salah satu perangkat listrik yang berfungsi untuk menyimpan energi dalam jangka waktu singkat, sehingga energi tersebut dapat dilepaskan dengan cepat. Besar kapasitas kapasitor dapat dihitung dengan menggunakan rumus kapasitor seperti yang tertera di gambar ini. Untuk contoh soal listrik statis, kalian dapat melihat gambar pada video ini. Segitu saja yang dapat kami sampaikan tentang listrik statis. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.